Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Didan Aditya dengan 2 digit NIM belakang 76. Saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhir puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang yang merdeka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah saat berakhir bulan Ramadan sebanyak 1 syak korma atau 1 syak gandum kepada budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hikmah zakat fitrah. Zakat fitrah disyariatkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Hikmahnya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan sia-sia dan keji dan untuk membantu orang-orang miskin dan tidak mampu. Abu Daud, Ibnu Majah dan Daraqutni meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa sekiranya di dalam puasanya terdapat perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor dan sebagai makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang membayarnya sebelum sholat hari raya, maka ia merupakan zakat yang diterima di sisi Allah, dan yang membayarnya setelah sholat hari raya, maka ia menjadi sedekah sebagaimana sedekah yang lainnya. Selanjutnya, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan selama 1 hari 1 malam sebanyak 1 syak dari makanan pokok untuk keluarganya. Zakat fitrah diwajibkan kepada seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya, begitu pula pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya. Banyaknya zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 syak gandum, jagung, korma, anggur, keju, beras, jagung atau bahan makanan pokok lainnya. Abu Hanifah membolehkan berzakat dengan memberikan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Dia berkata, apabila seseorang yang hendak berzakat memberikan gandum, maka kadar yang diperlukan cukup setengah syak saja. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah kami mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap anak-anak dan orang dewasa. Merdeka ataupun budak adalah 1 syak makanan, 1 syak keju, 1 syak jagung, 1 syak kurma atau 1 syak anggur. Kami mengeluarkan sebanyak itu hingga Muawiyah datang untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Dia memberitahukan orang-orang dari atas mimbar dan diantara yang disampaikan adalah, padaku 2 mud gandum Syam sama banyaknya dengan 1 syak korma. Orang-orang akhirnya berpegang dengan ucapannya itu. Abu Sa'id berkata, aku tetap akan mengeluarkan sebanyak yang aku lakukan sebagaimana sebelumnya selama aku masih hidup. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Para ulama sepakat bahwa fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib itu. Menurut Sauri, Ahmad, Ishaq, Syafi'i dalam pendapatnya versi baru atau Qaulul Jadid, dan menurut satu riwayat dari Malik bahwa waktu wajib yang mengeluarkan zakat dimulai ketika terbenamnya matahari pada malam hari raya, sebab ketika itu merupakan waktu berakhir puasa Ramadan. Namun menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i dalam pendapatnya, dan menurut satu riwayat dari Malik, bahwa waktu wajib yang mengeluarkan zakat fitrah adalah tatkala terbit fajar pada hari raya. Versi lama perbedaan pendapat ini berpengaruh terkait bayi yang dilahirkan sebelum terbit fajar pada hari raya dan bayi yang dilahirkan sesudah terbenamnya matahari. Apakah dia juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Menurut pendapat pertama tidak diwajibkan karena bayi dilahirkan setelah waktu diwajibkan. Sedangkan menurut pendapat kedua, diwajibkan mengeluarkan zakat karena dia lahir sebelum waktu diwajibkan.
Hukum membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Menurut mayoritas ulama fikih, mendahulukan pengeluaran zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum hari raya hukumnya boleh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sholat hari raya. Tetapi menurut Ibnu Ruslan diharamkan mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah hingga selepas hari raya sesuai dengan kesepakatan ulama. Dengan demikian bagi orang-orang yang menangguhkannya dia berdosa seperti halnya sholat apabila dilakukan di luar waktunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membayarnya zakat fitrah sebelum sholat hari raya, maka ia adalah zakat yang diterima di sisi Allah, dan yang membayarnya sesudah sholat hari raya, maka ia sebagai sedekah sebagaimana sedekah-sedekah yang lainnya. Selanjutnya ada pendistribusian zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat pada umumnya. Artinya zakat fitrah hendaknya dibagikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Fakir miskin termasuk golongan yang paling diutamakan untuk menerima zakat fitrah. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Selanjutnya ada kewajiban lain terkait harta selain zakat. Yang pertama ada sedekah sunnah. Islam mengajak dan memotivasi kepada umat manusia agar gemar mengorbankan harta dengan menggunakan dalam ungkapan yang menyentuh hati dan membangkitkan kepedulian, menggali makna-makna kebaikan, kemuliaan, serta kebajikan. Ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh berbuat kebaikan adalah seperti contohnya Quran Surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Terus ada yang kedua di Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Selanjutnya ada sedekah jariyah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.